Kristen salah arti ya. Ini adalah suatu kosakata yang menjadi bahasa Indonesia Kristen. Kalau kita mengambil dari bahasa Inggris ya kita harus akui dan kita tidak bisa menafikan lah ya atau men-skip bahwa bahasa Inggris yang menguasai dunia di dalam percakapan sehari-hari seluruh umat manusia lah begitu ya. Ini bahasa Inggrisnya Christian. Dan satu lagi selalu diiringi dengan church. Church itu kalau di Indonesia kan yang dari serapan bahasa Portugis ya, nanti cari sendiri itu gereja. Nah, mengapa di sini topiknya menjadi Kristen salah arti? Kalau kita mengambil sejarah singkat saja dalam konteks negeri ini, bahwa di negeri ini dengan sejarahnya kolonial, orang-orang bilang suka bule apa gimana, maka singkat cerita kan ada timbul namanya sentimen di dalam keagamaan, di dalam sesuatu nuansa atau suatu ucapan-ucapan atau suatu komunitas orang yang beragama sesuatu ya kan, seperti Kristen ya toh, itu menjadi image-nya, citranya yang terbangun di negeri ini kan jadi agamanya orang bule, agamanya penjajah, agamanya wong londo kan begitu. Ya kan, itu sudah tertanam di benak rakyat di negeri ini, itu menjadi momok, menjadi sesuatu hal yang tidak bersahabat karena konteks kolonial, penjajahan dan lain-lainnya itu ya nanti dicari sendirilah itu sejarahnya tentang hal itu. Meskipun nanti ada kajian bahwa Belanda itu tidak mengobok-ngobok agamanya orang asli kita kok gitu loh, orang bumi putra atau pribumi atau apalah istilahnya begitu. Tidak, sebetulnya salah paham gitu. Jadi para penjajah khususnya ya, karena mereka orang-orang bule itu gitulah ya, orang-orang Eropa itu bagi-bagi tugas sebetulnya di sini. Dan yang jatuhnya yang dimana orang Belanda itu tidak ngurusin budaya kultur apa segala ya, agamanya orang Nusantara itu enggak sebetulnya. Itu dari kongsiannya, dari sekutunya si Belanda itu. Nah, nanti ada campur tangan Inggris di sini, campur tangan pihak Portugis, Jerman dan lain-lain, itu panjang cerita. Nah, intinya di sini yang mau diulas adalah bahwa ada kesentimenan bila mana kita mendengarkan kosakata ini di sini. Nah, tanpa dapat menafikan atau men-skip tentang bahwa di dunia ini yang paling terkenal, yang paling populer adalah bahasa Inggris, dan juga orang-orang Amerika yang menguasai dunia informasi di negeri ini, tentunya dengan bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya. Amerika, Kanada, Eropa dan sekitarnya, atau itu agak kasar sebetulnya kalau ngomong bule ya mau nggak mau ya bilang gitu ya. Karena kan ada negara bule yang agak aneh sendiri kan, lokasinya bukan Eropa kan, seperti New Zealand dan Australia. Itu kan bingung juga kita mau sebut apa toh. Dan tidak bisa kita katakan itu posisinya di Eropa Barat kan, tidak bisa juga. Namun ya kita ambil pukul rata aja dulu lah orang bule gitu, yang mayoritasnya pengguna bahasa Inggris. Nah, di dalam perjalanan sejarah dunia, perjalanan sejarah manusia, karena mayoritas pengguna bahasa Inggris itu yang Kristen itu, maka di dalam pergaulan manusia yang dimana ada kaitannya tentang peristiwa kisaran abad 17-18 yang marak tentang agama Kristen yang banyak gonjang-ganjingnya, dinamikanya yang tentunya pada masa itu ada peristiwa terbesar, yaitu reformasi yang dikatakan reformasi yang akhirnya dikenal dengan Protestan, maka menjadilah namanya Kristen Protestan terus sampai ke abad 19, 20 bahkan 21 dan menjelang abad-abad sekarang ini. Maka
kosakata Kristen itu di dalam dialog atau obrolan di tengah-tengah masyarakat itu bukan dimaksud secara umum, bukan dimaksud itu adalah agama Kristen. Bukan. Ini mewakili kosakata religion. Ya, di dalam obrolan, di dalam di dalam berinteraksi satu sama lain ya. Manusia masyarakat dunia pada hari itu. Religion. Jadi kalau lagi ngobrol sama orang bisa kecampur-campur ucapan. Sesungguhnya kalau di dalam pergaulan misalnya nanya, agamamu apa gitu ya. What your religion gitu. Seharusnya, namun karena mayoritas ya, mayoritas manusianya pengguna bahasa kosakata Kristen ini termasuk mayoritas penganut agama itu ataupun pengguna agama Kristen itu, maka kalau mau ngobrol sama orang nanyanya nggak pakai kosakata ini gitu. Mereka menggunakan kosakata ini, what you Christian gitu, karena mereka memakai mindset adalah ini adalah dunia Kristiani gitu loh. This is the Christianity world begitu, dunia ini gitu. Jadi mereka bukan gimana ya, mau dibilang nggak pandang atau nggak peduli atau ya memang dia merasa ya 99% di dunia ini yang mereka saja kan begitu ya, kita nggak bisa nafikan itu. Jadi kalau bertanya sama orang, jadi akhirnya kosakata Kristen itu bukan mewakili yang kita pikir itu adalah maksudnya agama Kristen, bukan gitu loh. Jadi dia langsung bertanya, what you Christian, ya kan gitu loh, atau what kind yo Kristen, jadi lo jenis apa, baru dijawab sama lawan bicaranya gitu ya. Demikian pula ini kalau kita orang Indonesia yang mempunyai kosakata menerjemahkan Inggrisnya church itu ya, atau orang Belanda bilang kerk itu ya, ini ya ini kita harus terima lah itu menjadi bahasa Indonesia kan, dari serapan bahasa Portugis itu ya. Ya nanti cari sendiri itu gereja sejarahnya kenapa jadi kosakatanya gereja begitu. Karena ini kan dua kosakata yang akhirnya jadi alergi di negeri ini kalau didengar kan gitu ya, dengan sejarah yang tadi ya, karena kolonial, penjajahan dan lain-lain. Nanti cari sendiri dalam Google lah begitu. Nah, ini pun digunakan di dalam hari-hari obrolan sesama masyarakat, bertanyanya menggunakan ini kosakata church, bukan mewakili yang kita kira. Pertanyaan dia atau dalam obrolan dia itu mewakili ini, bukan. Ini mewakili rumah ibadah. Mau nggak mau, suka nggak suka, demikianlah orang-orang sana lah, orang-orang bule itu lah gitulah ya, atau orang-orang pengguna bahasa ibunya Inggris ya, kayak gini di dalam hari-hari. Ya memang mereka orang awam, orang umum, masyarakat umum kok kalau ngobrol gitu, what your church? Apakah jawabnya ini harus orang-orang yang beragama Kristen? Tidak. Gitu loh. Maka dari itu jangan kaget nanti kalau melihat ada yang namanya Church of Satan, Church of Hindi. Karena dia jawab, what your church? Gitu loh. Apa rumah ibadah lo? Kan begitu. Susah kalau tidak pernah mengalami berinteraksi dengan orang-orang dari negeri sana, negeri situ, negeri entah berantan. Cara obrol begitu. Gitu. Ya memang jadi bingung kan denger ini. Ini video 1 saya cut, tapi narasinya lanjut aja karena nanti terlampau berat. Ini video 1 saya matiin dulu, nanti saya lanjut aja. Saya cut dulu.